di sini saya akan melangsungkan wawancara dengan salah satu rekan saya sebagai narasumbernya, yaitu Mbak Khoni. Kepada Mbak Khoni, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khoni Atunikmah, nomor absen 44, nomor induk mahasiswa 126210203-125. Saya di sini sebagai narasumber. Nah, di sini kita akan melangsungkan wawancara dengan tema COVID-19. Nah, kita kan sudah 1 tahun hidup dengan pandemi seperti ini ya. Kemudian, menurut Mbak Khoni ini, apa sih yang dimaksud dengan virus corona atau COVID-19 ini? Virus corona adalah sebutan untuk berbagai jenis virus dari keluarga Coronaviridae. Virus ini umumnya ditemukan pada hewan, namun beberapa jenis dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada manusia. Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS jadi contoh virus corona yang sempat mewabah beberapa tahun lalu. Sementara itu, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang pertama kali ditemukan pada 30 Desember lalu. Nah, lalu bisa dijelaskan, Mbak, mengapa virus COVID-19 ini sangat mudah menyebar dan bagaimana cara penyebarannya? Penularan virus ini yaitu WHO menjelaskan bahwa sebagian besar virus corona bisa menginfeksi lewat droplet atau cipratan liur yang bisa keluar dari mulut orang atau hewan sakit. Seseorang bisa terinfeksi virus corona bila terpapar secara langsung, misalnya menghirup droplet halus atau bila memegang permukaan yang tercemar lalu tak sadari menyentuh wajah. Itu tadi penularan virus corona. Nah, lalu apabila ada orang yang sudah terpapar dengan virus corona ini, bagaimana sih, Mbak, gejala atau reaksi yang akan ditimbulkan oleh orang-orang yang sudah terpapar? Gejala yang ditimbulkan COVID-19 bisa beragam untuk tiap orang. Ada yang sama sekali tidak memiliki gejala. Namun, ada juga yang hanya dalam hitungan jam dapat mengalami kesulitan bernafas yang berujung fatal. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC menyebut beberapa gejala ini bisa dialami oleh pasien yang terinfeksi COVID-19 seperti demam, sesak nafas, nyeri dada, batuk, mata merah, gangguan kognitif, kelelahan, diare, pilek, nyeri otot, kehilangan fungsi indera perasa dan penciuman, dan sakit kepala. Oke, lalu apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini? Mungkin dari Mbak Khoni ada saran? Cara mencegah penularan virus ini yaitu WHO merekomendasikan agar orang-orang saling menjaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter. Selain itu, disarankan juga agar memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari menyentuh wajah, dan sering-sering disinfeksi permukaan yang sering disentuh. Nah, sekarang menurut Mbak Khoni ini, apakah dalam situasi sekarang ini sudah aman dari virus COVID-19? Untuk keadaan saat ini yaitu belum terlalu aman karena saat ini masih banyak ditemukan kasus-kasus baru yang terpapar virus corona ini dan juga ditemukan kasus positif corona varian Delta. Nah, saya
ajaran baru tahun 2021 ini. Nah, menurut Anda, apakah Anda setuju apabila sekolah akan diadakan secara tatap muka? Dan boleh dijelaskan apa alasannya? Belum setuju, karena masih ada beberapa daerah yang saat ini kasus positif corona mengalami peningkatan. Namun, bagi daerah yang zona hijau sudah dapat melaksanakan sekolah tatap muka, tetapi juga harus menerapkan protokol kesehatan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Honi atas segala informasinya. Nah, teman-teman sekalian, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Dan tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.